Oke, jadi hari ini pertemuan ke-11 kita apa namanya seperti biasa sudah menonton presentasi dari kelompok 2. Mungkin langsung kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan mungkin kelompok 2 bisa mulai eh apa namanya mulai menjawab pertanyaan. Kelompok 2 sudah siap? Udah, Pak. Oke, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Ini masih disabled, Pak. Oh, sorry, sorry. Ya, sudah bisa. Oke. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini pertama-tama akan dijawab dulu oleh Indira. Silahkan, Bir, yang mana dulu? Mungkin yang nomor 7 dulu ya, Din, yang Ginsi. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaannya menurut pendapat kelompok presenter, apakah perbedaan yang signifikan antara perceived benefit dan juga potential motivators, dan apakah ini perbedaan yang penting untuk kita ketahui dan mempengaruhi behavior audience. Nah, di sini maksudnya desired benefit kali ya, bukan perceived Iya, benefit. ya, desired benefit. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin kita differentiate dulu kali ya. Untuk yang desired benefit-nya ini kan merupakan faktor internal gitu ya. Jadi sumbernya itu dari dalam audiensnya itu sendiri gitu. Jadi memang hal yang sudah diinginkan gitu ya. Kemudian tugas kita sebagai campaigner atau yang membuat program itu adalah lebih ke menggiring kepada behavior yang memang sesuai dengan program yang kita canangkan gitu loh. Jadi sebenarnya mereka nih dasarnya udah punya keinginan untuk seperti itu gitu ya, keinginan untuk memiliki behavior seperti itu, namun kita sebagai campaigner-nya lebih menggiring gitu. Nah, tapi untuk potential motivator sendiri ini merupakan lebih ke faktor eksternalnya gitu. Jadi seperti stimuli gitu ya, stimuli apa tambahan yang memang bisa lebih mendorong behavior yang diinginkan itu dari si audiens priority tersebut gitu. Nah, menurut kelompok kami sih perbedaan dari dua poin ini penting untuk diketahui ya, supaya sebagai campaigner tuh kita dapat lebih efektif gitu untuk membuat detail programnya gitu. Jadi apa yang udah mereka ketahui, apa yang sudah mereka memang inginkan gitu ya, dan memang apa yang sekiranya bisa lebih mendorong mereka untuk memiliki motivasi untuk melakukan behavior tersebut gitu. Gins, gimana tanggapannya? Berarti tuh desired behavior itu tuh ada karena ada potensial motivator nggak sih? Karena kan ya aku mikirnya gini, kalau misalnya nggak ada potensial motivator, emang dari mana sih si perceived atau desired benefit ini muncul gitu? Ya nggak sih? Karena kan belum tentu ketika campaign ini kan belum ada nih, kan kita mau memprediksi campaign itu kan dilakukan kita memprediksi situasi kan. Sementara kan belum tentu semua orang, semua personal itu aware dengan situasi tersebut. Nah, berarti bukan benar sih, maksudnya berarti potensial motivator itu lebih penting nggak sih daripada perceived benefit? Maksudnya yang lebih utama berarti potensial motivator dong. Kalau dilihat lebih penting mana, sepertinya dari kelima key empati itu sebenarnya sama-sama penting ya, Gin. Cuman lebih ke tadi ini awal bermulanya tuh startingnya tuh dari internal dulu apa eksternal dulu. Nah, kalau misalkan yang dicontohkan di buku itu dan di presentasi itu kan ada campaign yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Washington DC gitu ya. Nah, dia itu mau membuat campaign mengenai bagaimana mengurangi tingkat jatuh pada manula gitu kan, di contohnya itu. Nah, di situ benefit-nya itu kayak value utamanya gitu loh, Gins. Jadi value utamanya adalah memang untuk si program ini untuk mengimprove strength-nya, kemudian balance-nya, kebugaran dari para manulanya gitu. Sedangkan kalau dari motivator itu berasal dari luar, jadi kayak
apa yang memotivasi lebih atau apa yang lebih mendorong supaya lebih mau ikut si program ini gitu. Nah di sini kalau contohnya di campaign yang kesehatan dari Washington DC ini, motivasinya adalah kan bisa dapat parkir gratis gitu atau biayanya lebih murah daripada klub-klub kebugaran yang lainnya gitu kan. Terus juga misalkan oh partisipannya ternyata seumuran nih untuk para manula semua gitu. Itu kan kayak sebenarnya bukan core produknya gitu ya atau core value-nya gitu. Jadi kalau benefit itu lebih ke value utamanya sih gitu. Oke, gimana? Oke deh, kalau gitu noted. Terima kasih kelompok presenter dan juga Pak Imam. Oke, jadi memang mungkin sedikit saya tambahkan ya bahwa potensial motivator itu lebih luas dari perceived benefit. Jadi kalau perceived benefit itu yang direct dari kampanyenya. Jadi kampanye ini memberikan manfaat apa gitu. Itu yang sudah mungkin tadi disebut core dari kampanye ini memberi manfaat apa. Jadi sebenarnya daripada perceive lebih expected sebenarnya. Jadi kalau perceive kan yang sudah diterima apa sih manfaatnya. Nah, tapi kalau belum diterima biasanya expected. Kalau kita berpartisipasi dalam kampanye pemasaran sosial ini yang kita harapkan benefitnya apa? Misalnya mengurangi resiko cedera atau misalnya semakin pintar, atau lebih sehat, itu semua perceived benefit. Sedangkan potential motivator itu lebih luas, bukan hanya benefitnya. Tadi ada berbagai macam faktor ya. Kemudian ya intinya, dan ini yang di luar, jadi tidak hanya benefit saja, tapi yang di luar benefit, tapi juga memotivasi orang untuk berpartisipasi, misalnya tentang social pressure atau social norms gitu ya, yang membuat orang kalau nggak saya ikut saya malu nih, terus kalau saya nggak ikut saya nanti dikucilkan, misalnya itu jadi termasuk potential motivators di luar benefit sebetulnya, tapi sama-sama bisa membantu memotivasi orang untuk berpartisipasi. Mungkin itu. Mungkin kalau yang bisa di-highlight dari tambahan Pak Imam ini ya Pak, tadi motivator tuh bukan cuma yang positif aja gitu ya Pak ya. Jadi bisa ke yang Iya, negatif juga kayak iya, parkir fear, iya gitu ya betul, Pak ya. betul. Heeh. Terima kasih Ya, tambahannya. oke. Kemudian langsung ke pertanyaan yang selanjutnya kali ya Pak. Mungkin saya mau coba jawab nomor 1 deh dari Mbak Mawat. Nah ya. Menurut kelompok presenter, apakah terdapat research selain yang telah disebutkan di buku gitu ya? Di buku kan disebutkan bahwa research-nya itu ada literatur review, discussion, FGD, interview dan lain sebagainya. Jadi untuk tambahannya apa gitu ya di luar hal tersebut. Ini mungkin baru sepemahaman dan discussion kami aja. Mungkin nanti kalau misalkan ada tambahan boleh ditambahin gitu ya. Di sini selain cara-cara yang disebutkan itu mungkin kita bisa lakukan observasi gitu ya. Jadi kalau misalkan observasi itu kan mengamati secara langsung gitu ya. Jadi mungkin sebagai contoh misalkan ada sebuah campaign tentang mengoptimalkan kebiasaan mencuci tangan di usia sekolah dasar gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam hal ini observasinya researcher itu dapat melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah yang termasuk ke dalam target lokasi dari campaign tersebut gitu kan. Jadi kalau misalkan observasi itu kan bisa kelihatan juga ya kayak decide behavior-nya anak sekolah tuh kayak gimana gitu kan, kebiasaan-kebiasaannya atau mereka tuh sebenarnya udah mengetahui sejauh mana sih pentingnya cuci tangan itu. Jadi di luar dari literatur review dan FGD, interview dan survei gitu ya, mungkin observasi mungkin menjadi salah satu opsi juga gitu untuk sebagai research insight audience gitu ya. Dan dengan langsung observasi ini juga researcher itu secara eksklusif memperhatikan si siswanya ini. Jadi gimana sih dalam berperilaku kebiasaan cuci tangan gitu. Gimana Mbak Mawat, mungkin ada tanggapan? Atau tambahan mungkin Mbak? Sependapat sih sama Indira, berarti bisa melakukan tambahnya itu observasi ya, pengamatan secara langsung, karena kayak bisa ngelihat kebiasaannya itu secara langsung. Oke. Jadi memang tadi sebenarnya
sebenarnya sudah di-cover dengan riset. Jadi ini kalau bilang riset, semuanya juga masuk riset. Dan mungkin sedikit saya tambahkan, tadi observasi betul, observasi terhadap mungkin audiens yang bisa kita akses, kita lihat karakteristiknya. Tapi sebetulnya yang saat ini paling available, paling aksesibel dan juga relevan dengan kampanye kita adalah sosial media gitu. Kita bisa membrowsing hashtag-hashtag apa terkait dengan apa namanya topik yang eh, topik sosial yang kita angkat gitu ya, ada hashtag apa saja, kemudian ada akun-akun siapa saja nih yang yang menjadi apa namanya ya, apa sih namanya itu yang meretweet ya, jadi yang menjadi echo chamber lah gitu. Jadi ketika kita ingin mensosialisasikan kampanye kita di sosial media, kita juga harus tahu akun-akun mana yang kira-kira harus kita follow, harus kita add di dalam akun apa di dalam posting kita. Jadi apa namanya, literature review oke, discussion oke, FGD oke, interview oke, survei oke, observasi oke. Tapi menurut saya nih yang paling oke adalah tadi sosial media research. Jadi Anda web scraping misalnya, dibuat mapping. Jadi intinya data sosial media itu sangat kaya, dan kalau memang Anda ingin ingin apa ingin melakukan kampanye sosial melalui media sosial, maka Anda harus punya understanding terhadap apa sih landscape media sosial yang sudah ada terkait dengan topik tersebut begitu. Jadi sebenarnya yang survei yang kemarin itu udah oke ya, udah bagus. Apa namanya? Tapi tadi sebenarnya selain itu juga perlu ditambahkan idealnya ya survei terkait dengan sosial media, terkait dengan apa namanya isu-isu yang diangkat terkait dengan permasalahan sosial yang mau Anda pecahkan begitu. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oke, silahkan. Baik Pak, terima kasih ya tambahannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari mana, Dinda atau Kak Farah mungkin? Ya, oke. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Farah. Silakan Kak, yang mana? Saya mau jawab pertanyaannya Caca ya. Di situ Caca, no, di atas dir. Edin, sorry. Oke. Nah, bagaimana strategi marketing yang tepat untuk memanfaatkan influential others dari para priority audience gitu. Sebelumnya terima kasih Caca untuk pertanyaannya. Jadi influential others itu kan juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui audience insight gitu ya, berdasarkan dari hal-hal yang didengar, ditonton, dan atau dilihat oleh priority audience gitu, terutama yang terkait dengan perilaku yang diinginkan, perilaku yang ingin kita approach ke mereka gitu. Nah, hal ini tuh bisa bersumber dari mana aja nih, Ca? Bisa bersumber dari grup sosial gitu, contohnya teman Facebook gitu, bisa dari rekan kerja, tetangga, anggota keluarga, dokter, konselor, media juga bisa, expertise kayak ilmuwan bisa, dan influencer gitu. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, strategi marketing yang paling tepat untuk memanfaatkan influential others ini adalah dengan menggunakan influencers yang sesuai dengan bidang sosial marketing yang sedang kita isunya gitu, untuk meningkatkan awareness dan menanamkan kesadaran akan pentingnya perilaku yang sedang dikampanyekan ini. Selain itu juga kita bisa, kan tadi disebutkan ya, salah satunya bisa melalui media. Nah, kita juga bisa memanfaatkan berbagai media yang priority audience kita sukai gitu untuk menyebarkan kampanye ini. Misalnya kita pakai media sosial gitu, atau misalnya kita pakai zaman sekarang nih, kita coba masukin di podcast gitu ya, gitu dan lain sebagainya. Soalnya ini sama seperti kayak contoh kasus yang ada di dalam textbook yang sudah sempat saya presentasikan ya, di mana ada namanya tuh dia penyiar radio, namanya Dev Frost gitu ya, dia seorang influencer. Dia mengajak para followers-nya atau listeners-nya untuk mematikan dan mencabut listrik apapun yang tidak digunakan dalam waktu 5 menit. Dan hasilnya tuh benar-benar maksimal banget gitu. Hasil maksimal itu bisa didapatkan karena dia merupakan seorang influencer gitu, di mana dia bisa menginfluence orang dengan mudah gitu. Gitu sih, Ca. Ada yang mau ditanggepin, Ca, atau yang lain bisa kalau mau menambahkan?
Oke, makasih Kak Farah jawabannya. Iya sih, kebayang. Soalnya berarti dia lebih kayak mirip influencer marketing gitu ya jatuhnya. Iya, Terus aku juga nggak kebayang kalau yang media ternyata itu bisa termasuk ke influential others itu. Jadi dapat insight baru sih Kak. Thank you Kak. sama-sama Caca. Oke, silakan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya saya mau coba jawab pertanyaan dari Diva. Nah, Diva menanyakan, menurut kelompok presenter, bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan informasi mengenai audience insight gitu ya, Div. Jadi, saya akan coba jawab ya, Diva. Menurut kelompok kami, cara terbaik untuk mendapatkan informasi mengenai audience insight itu dapat dilakukan dengan 5 hal yang saya jelaskan gitu. Yang pertama itu dari perceived barriers-nya, atau tentang hambatan apa sih yang ngebuat si priority audience kita tuh tidak melakukan behavior yang akan kita approach selama ini gitu. Apa sih hambatannya dia nggak ngelakuin behavior itu sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi desired benefit-nya atau yang kayak sudah dijelaskan oleh Indira ya, di mana kayak mengenai hal-hal apa saja sih yang disenangi oleh audience kita. Jadi kita bisa lebih menekankan di arah sana untuk campaign-nya. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat dari potential motivators ya. Jadi kayak hal-hal apa dari eksternalnya gitu yang dapat memotivasi priority audience untuk mau melakukan kampanye ini atau mau melakukan behavior yang kita approach ini. Kemudian yang keempat tuh dari the competitions atau kita bisa kita melihat gitu competitors yang ada di dalam program kampanye ini tuh siapa aja gitu ya. Kemudian yang kelima itu dengan mengetahui kita mengetahui audience insight itu dari influential others gitu. Jadi siapa-siapa saja sih grup atau individu yang disukai, didengarkan opininya dan dipercaya oleh priority audience gitu. Nah, kelima hal tersebut dapat kita ketahui dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data gitu ya, kayak yang biasa kita tahu dengan menggunakan pengumpulan data primer, bisa dengan interview gitu dan lain-lain, dan pengumpulan data sekunder gitu sih, Div. Kebayang nggak? Oke, Kak, sebenarnya sih pertanyaan aku lebih mirip sama kayak pertanyaannya Mbak Mawat sih, kayak gimana sih cara dapetin insight-insight ini gitu. Jadi sebenarnya gitu. Udah Sudah tercover ya? Udah Oke, cover oke. semua juga. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Diva. Oke, silakan lanjut. Oke, untuk selanjutnya mau jawab pertanyaan dari Timothy. Jadi, oke. Ini kan Timothy nanya tentang repositioning, tapi untuk topik yang cakupannya itu baru gitu ya, Mut ya. Nah, jadi kan memang kalau misalnya dalam sebuah program pemasaran sosial gitu ya, itu mau yang baru atau yang sudah lama diketahui masyarakat, pasti kan punya behavior change goals-nya sendiri gitu. Nah, yang paling perlu diperhatikan di repositioning itu adalah kalau kita ngerasa program kita itu punya posisi yang dirasa menghalangi tujuan kita dari behavior changing tersebut gitu ya, mau kita tuju. Nah, jadi dalam topik baru ini kita perlu memperhatikan gitu, kayak apakah sebenarnya posisi yang kita gunakan itu dirasa menghalangi tujuan dari behavior change-nya gitu. Nah, jadi misalnya topik baru yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat gitu ya. Contoh, ini kebayangnya kayak misalnya instalasi solar gitu di Indonesia mau diberikan secara gratis gitu ya misalnya. Terus tapi targetnya itu masyarakat menengah ke bawah gitu, yang bagi mereka tuh baru banget instalasi solar itu, mereka belum pernah dengar gitu misalnya. Nah, itu kan perlu waktu buat mereka itu tahu dulu gitu apa sih sebenarnya itu instalasi solar gitu. Nah, kalau misalkan ternyata kita udah mencoba mengkomunikasikan topik itu, tapi tidak melihat ada efek perubahan yang signifikan, berarti yang pertama harus kita evaluasi dulu adalah apakah kita itu memberikan informasinya secara jelas gitu kepada audiensnya gitu. Apakah memang itu adalah hal yang mudah ditangkap oleh mereka gitu misalnya. Nah, kalau misalkan ternyata emang mereka itu nggak dapat menangkap informasinya secara jelas, berarti perlu diperbaiki dulu dari situ gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata udah informasinya yang udah kita kasih itu udah jelas gitu ya, kita udah riset setelahnya tuh mereka sudah berhasil paham gitu, tapi belum ada perilaku berubah yang kita inginkan,
itu memang kita perlu melakukan repositioning gitu. Apakah kita kita lihat lagi apakah message yang kita pakai itu benar-benar menjawab barrier atau memberikan benefit dari audiens tersebut gitu. Apakah udah sesuai dengan posisi program kita? Kalau misalkan emang ternyata dievaluasi nggak sesuai, baru artinya harus di repositioning gitu. Nah, terus kan kalau saat reposisi itu kan yang perlu diperhatikan tuh apakah program kita tuh fun enough, easy enough, atau popular enough gitu kan. Nah, si popular enough-nya tadi kan yang dipertanyakan oleh Muti, apakah kalau misalkan hal yang baru, gimana caranya itu menjadi populer gitu kan, kayak gimana caranya itu udah dipakai oleh orang-orang gitu istilahnya. Nah, di sini untuk populernya kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak seperti influencer gitu sih kalau misalkan menurutku gitu ya, kayak misalnya atau tokoh-tokoh atau sebuah kolaborasi pada bagian-bagian yang emang mereka tuh punya audiens yang besar dan mereka tuh bisa memperlihatkan kalau banyak orang yang sudah memakai si instalasi solar gratisnya itu terlebih dahulu gitu. Jadi udah terlihat populer enough gitu di kalangan mereka, di kalangan yang memang mereka suka perhatikan gitu ya, barulah harusnya itu sudah mencapai titik populer gitu. Lalu untuk fun dan easy-nya itu bisa dari cara posisi komunikasinya dan program yang mau kita sampaikan ke mereka. Begitu. Muti, mungkin ada tambahan, ada tanggapan? Berarti yang term populer ini sebenarnya bukan sebuah kayak limitasi gitu ya, Din, kayak emang bisa balik ke strategi kita masing-masing aja gitu ya, supaya terkesannya repositioning yang akan kita ajukan itu satu hal yang sebenarnya udah bisa dilakukan gitu ya. Iya, karena memang kan kalau populer ini kan memang kalau dijelaskan di buku dia itu bagaimana supaya audiens itu ngelihat program ini tuh udah dipakai oleh orang banyak gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang baru kan belum tentu mereka tuh udah pakai gitu. Cuman mungkin yang baru ini kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai audiens yang banyak gitu. Jadi bagi dia itu sudah popular enough gitu untuk oke deh dia tertarik untuk mencoba karena menurut dia itu menarik dan populer untuk dia ikutan coba gitu. Oke, terima kasih. Saya tambahkan ya. Jadi terkait dengan reposisi itu memang betul dilakukan ketika berdasarkan evaluasi, mungkin evaluasi proses kampanye pemasaran sosial yang sudah dijalankan ternyata belum berhasil atau belum mencapai sasaran, sehingga perlu dilakukan perbaikan, diantaranya melakukan reposisi. Nah, reposisi ini juga ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa direposisi gitu ya. Terutama kalau memang isunya adalah topiknya yang kurang populer. Jadi ini bukan limitation tapi lebih dekat tantangan. Tantangannya adalah bahwa isu ini masih baru, masih belum populer, bahkan bisa jadi ada counter opinion gitu ya di dalam masyarakat, misalnya tentang merokok ya, mungkin di beberapa daerah Jawa Timur kalau kita ngomong anti rokok sedikit ini responnya sudah sangat negatif gitu, bisa jadi karena mereka mungkin bagi beberapa daerah Jawa Timur merokok itu udah jadi budaya gitu, sehingga anak-anak kecil merokok pun mungkin nggak masalah gitu. Itu menjadi salah satu faktor ya untuk repositioning. Terus bagaimana kita melakukan repositioning itu ada banyak. Di antaranya tadi sebetulnya daripada kita memindahkan audiens, misalnya di sini nggak populer, kita cari tempat lain yang lebih populer. Itu sebenarnya solusi jangka pendek. Jadi justru kalau seperti itu jangan-jangan kita memilih yang low hanging fruit aja, yang gampang-gampang aja. Akhirnya bisa jadi yang terdampak, orang-orang yang terdampak yang memang membutuhkan, yang paling membutuhkan kampanye sosial itu nggak terjangkau begitu. Jadi saran saya untuk audiens ya. Untuk audiens, pertama daripada memindahkan audiens, mungkin lebih tepat kita memfokuskan audiensnya. Katakanlah mungkin kita masih massal gitu, jadi komunikasinya massal. Kalau seperti itu ya mungkin kita susah menjangkau segmen-segmen yang sangat mungkin yang resisten ya, sehingga kita perlu melakukan reposisi, memfokuskan komunikasi kita kepada satu segmen aja gitu. Misalnya kalau misalnya anti rokok nih ya, kalau kita pakai massal susah nih. Oke, kita batasi ibu-ibu aja deh, ibu-ibu untuk
supaya mereka sadar atau supaya mereka merubah perilakunya mungkin dengan harapan bisa mempengaruhi keluarganya gitu, mungkin anaknya, suaminya dan seterusnya. Jadi repositioning ini bukan memindah tapi lebih bisa jadi memfokuskan, atau yang dirubah adalah intensitas perilaku yang menjadi target begitu. Misalnya misalnya kalau desired action belum bisa terpenuhi, mungkin kita paling nggak interest dulu, kita membangun interest, atau misal interest belum ada, kita membangun awareness, jadi desire dulu ya. Kalau action belum bisa, desire dulu, paling sudah ada desire. Kalau desire belum bisa, interest, kalau interest belum bisa, minimal kita membangun awareness. Jadi kita tadi perubahan sosial tuh tidak bisa instan ya, sehingga dan membutuhkan proses, sehingga kalau misalnya target kita terlalu tinggi, bisa jadi maka kita melakukan repositioning untuk menurunkan level target behavior gitu. Jadi dari action mungkin menjadi paling tidak desire atau interest, atau seminimal-minimalnya awareness, sehingga berkelanjutan, perlahan-lahan kita bisa menciptakan perubahan perilaku tapi tidak instan. Atau kalau memang actionnya sudah optimal, kemudian audiensnya juga udah fokus, mungkin messaging kita yang kurang tepat gitu. Jadi messaging kita bisa jadi kita cara menyampaikan pesannya kurang mampu diterima, misalnya bahasanya terlalu kaku, atau misalnya kurang isu yang diangkat kurang resonance gitu ya. Jadi nggak nyambung, kurang relevan dengan audiens kita. Jadi messagingnya yang diganti, atau kalau messagingnya sudah oke, maka yang harus diganti adalah channelnya. Misalnya kita melakukan sosial media, padahal jangan-jangan orang-orang yang ingin kita ingin kita rubah perilakunya ini bukan orang yang banyak berada di sosial media gitu. Karena ya oke, bahwa saat ini era ekonomi digital ya, mata kuliah kita bahkan program studi kita arahnya pada ekonomi digital, pemasaran pada era ekonomi digital. Tapi jangan dilupakan bahwa Indonesia ini ya, kalau kita hanya memfokuskan pada digital saja, maka akan ada segmen yang terlupakan gitu, yang mungkin tidak mungkin di daerah pedesaan yang kurang akses internet, atau mungkin di luar Jawa. Di luar Jawa pun nggak semua pulau ada akses internet yang kuat. Misalnya mungkin di Papua, mohon maaf saya kurang tahu juga ya, tapi mungkin di Papua internet aksesnya jauh lebih rendah jauh lebih nggak stabil ya, mungkin dibandingkan akses internet di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pun nggak merata, mungkin ada di daerah-daerah yang di pegunungan atau di pelosok-pelosok yang nggak terjangkau internet. Jadi jangan-jangan kampanye kita nggak berhasil karena media channel kita nggak sesuai. Kita menggunakan internet padahal audiens kita tidak menggunakan internet. Katakanlah audiens kita menggunakan internet kan juga luas, misalnya sosial media, misalnya Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, masing-masing punya audiens sendiri. Kalau kita menggunakan Facebook, sedangkan responden kita ternyata jarang menggunakan Facebook, juga nggak terpenuhi. Jadi di sini kita harus mengevaluasi nih, apa yang harus dirubah. Kadang-kadang kadang-kadang dengan merubah sedikit, mengganti channel ya, atau menambah channel media saja sudah bisa meningkatkan impact yang cukup signifikan. Mungkin itu yang mau saya tambahkan. Jadi terlalu panjang, mohon maaf. Mungkin bisa lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Oke, ya, makasih Pak Imam atas tambahannya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Mas Adit. Jadi ini gimana caranya kita mengkomunikasikan campaign agar bisa melewati barrier yang dimiliki target audience gitu ya, dan mereka itu merasa worth it buat ubah behavior-nya sehingga berpartisipasi. Nah, jadi ini bisa pakai barrier focus positioning sih Mas Adit. Jadi kita itu memfokuskan positioning statement-nya untuk memudahkan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh audiensnya tersebut gitu. Jadi kayak misalkan di contoh slide yang kami presentasikan sebelumnya itu ada contoh di mana
Kota Chicago itu dia menginisiasikan instalasi solar di kotanya gitu. Nah, tapi di sana itu disebutkan bahwa audiensnya itu punya barrier, yaitu salah satunya itu cost yang tinggi gitu. Jadi mereka itu takut kalau misalkan mereka itu install solar panelnya itu akan memakan biaya yang tinggi gitu ya. Jadi mereka ragu gitu untuk menggunakan solar panel tersebut. Nah, jadi di inisiasi tersebut akhirnya dari kota Chicago-nya itu mereka mengkomunikasikan penawaran diskon untuk instalasinya gitu. Jadi ada penawaran diskonnya, ada biaya izin yang dikurangi juga gitu. Terus ada izin pemasangannya itu juga dimudahkan hanya 1 hari gitu, biasanya 30 hari dan juga lain-lainnya gitu. Jadi mereka menggunakan inisiatif di mana mereka itu menjawab dan memudahkan hambatan-hambatan yang dikhawatirkan oleh audiensnya. Kalau di sini contohnya itu cost gitu. Jadi emang di sini itu kita harus perhatikan dulu sebenarnya audiensnya itu punya barrier apa aja gitu. Dan kita pastikan bahwa inisiatif atau program yang kita berikan itu memudahkan mereka bahkan menghilangkan barrier yang mereka khawatirkan sebelumnya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Adit? Oke, sudah jelas Pak Dinda. Terima kasih. Oke, Pak Imam ada tambahan? Oke, dari saya juga sudah. Jadi sudah 6 orang ya, sudah 6 pertanyaan ya. Oke, mungkin dari saya untuk presentasinya sudah oke. Terus tidak ada materi tambahan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi breakout session. Tapi saya ingin mendengarkan dari masing-masing kelompok mengenai konsepnya gitu. Jadi kita bikin video kan nggak bisa langsung kejar tayang tanpa perencanaannya. Jadi paling nggak saya mau dengar konsep kira-kira atau storyboardnya ya, kira-kira mau seperti apa video video konten yang mau dibuat. Kan tenggatnya setelah lebaran tenggatnya tanggal 28 ini ya kalau salah. Sebentar. Ya, tanggal 28 ini paling nggak sudah ada video draftnya, tapi saya mau dengar progresnya dari masing-masing kelompok tentang video tersebut. Terus kalau memang sudah ada, saya ingin dengar konsepnya. Karena tadi di messaging itu sangat penting ini bagi kita untuk bagaimana kita menciptakan perubahan perilaku. Kalaupun nggak bisa yang drastis, paling nggak ada awareness tertentu terkait dengan topik yang ingin kita angkat. Tapi sebelum saya buka breakout room, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan topik, silahkan. Topik hari ini di luar dari yang 12 tadi. Pak, saya izin mau bertanya. Jadi kan Oke, sebetulnya silakan. kita tuh mau cari audience insight dari target audience kita gitu, especially kalau di social marketing kan kita lebih fokus ke behavior-nya gitu kan. Iya. Nah sebenarnya kan kalau in terms of behavior di digital kan kita bisa ngeliatnya kayak media touch point-nya mereka apa aja, yang di search apa aja gitu. Tapi Iya. gimana caranya kayak kita tahu kayak motivation atau barriers-nya mereka tuh apa gitu. Oke. Jadi memang kalau perilakunya itu perilaku terkait dengan internet, mungkin bisa mudah diamati ya dari internet, misalnya cyberbullying sepertinya bisa dilihat tentang, kita bisa searching di Twitter, di Facebook tentang gimana sih mungkin ada yang dibully habis-habisan gitu ya mungkin ya. Tapi kalau yang perilakunya di luar internet ya mungkin gak cukup hanya dengan sosial media. Walaupun seringkali perilaku yang di luar internet terkadang di share atau ada proksinya atau ada indikatornya di sosial media. Jadi menurut saya tetap sosial media itu menjadi indikator atau sumber data yang paling accessible gitu ya, paling mudah. Misalnya katakanlah KDRT nih, misalnya KDRT itu kan fisik terutama ya, itu kan di luar internet gitu, di luar sosial media. Tapi kita bisa melihat isu-isu apa yang muncul, mungkin ada yang sharing pengalaman dia, atau ada yang sharing atau dia posting pengalaman orang yang ada di sosial media. Nah dari situ paling nggak kita tahu narasinya gitu. Jadi
apa namanya, intinya ketika kita mau merubah perilaku, kita harus memahami existing naratif terkait dengan perilaku tersebut. Karena itu tadi ketika kita melawan narasi, jadi misalnya kita apa namanya, sudah ada sebuah narasi di apa namanya di target audiens kita ya, bahwa misalnya perilaku ini itu sebuah perilaku yang bagus. Kalau kita misalnya ingin melawan secara konfrontatif, berubah ini bukan perilaku yang bagus, ini perilaku yang jelek, kita nggak akan pasti akan ditolak begitu. Jadi kita merubahnya perlahan-lahan, tapi kita harus memahami dari narasi tersebut yang sudah ada di internet, apa sih yang entry point apa yang bisa diangkat untuk merubah persepsi audiens kita bahwa perilaku yang dianggap baik ini atau dianggap oke, jadi mungkin nggak harus dianggap baik ya, dianggap nggak ada masalah. Misalnya mungkin dulu korupsi itu bukan sesuatu yang atau orang udah biasa korupsi, udah biasa, kalau nggak korupsi, kalau nggak KKN mungkin nggak bisa survive. Tapi sekarang narasinya sudah berubah begitu. Tapi mungkin katakanlah di zaman Pak Harto mungkin ya, narasinya entah nggak dibicarakan atau dianggap sebuah sesuatu yang wajar. Misalnya nepotism, anak-anak pejabat jadi otomatis jadi direktur segala macam, itu sebetulnya sebetulnya tidak di apa namanya, paling kan zaman Pak Harto itu sebuah yang wajar diterima gitu. Tapi kesini kan sudah semakin negatif kita melihat bahwa ketika anak pejabat menjadi direktur BUMN atau itu ada apa? Ada paling kan sudah dinilai negatif begitu. Tapi mungkin yang lain lagi, misalnya ya tadi yang contoh yang lain misalnya merokok ya. Ya mungkin berapa tahun yang lalu ya, mungkin ketika saya kecil mungkin ya, merokok itu sudah diketahui merokok itu nggak baik gitu, tapi biasa aja orang ngerokok di angkot, merokok di mana-mana gitu, nggak ada batasan. Tapi sekarang apalagi dengan program pemerintah yang cukup masif, narasinya sudah berubah. Jadi kalau saya boleh bilang, ya mungkin kita kenali dulu seperti apa narasi di sosial media terkait dengan perilaku yang mau Anda rubah begitu. Walaupun itu tidak representatif 100%. Kenapa? Karena ya tadi dalam sosial media pasti ada semacam artificiality gitu ya. Tapi paling nggak itu jadi starting point lah. Kita tahu dulu narasinya seperti apa. Dari situ kita bagaimana narasi kita bisa apa ya, merubah narasi umum secara perlahan-lahan. Karena kalau kita langsung memberikan pesan yang konfrontatif tanpa ada proses, pasti ditolak, bahkan bisa jadi ada reaksi negatif ketika kita apa namanya, masuk tanpa mungkin test the water ya, mengenali kondisi, mengenali apa situasi yang ada di sosial media. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Ada ada pertanyaan lanjutan nggak, atau sudah bisa menjawab nggak? Iya, clear sih Pak. Jadi kayak kita harus tahu narasinya dulu, terus kayak cari celahnya gitu kali. Kita bisa masuknya dari mana gitu. Betul. Karena kalau kita nggak cari celahnya, kalau kita tidak memahami narasinya, kita langsung mengangkat narasi kita punya narasi, kita share tanpa kita memahami narasi yang sudah ada, bisa menimbulkan tadi resistensi. Mungkin begitu. Jelas. Makasih Pak Imam. Oke. Mungkin satu lagi satu pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke breakout room. Oke. Mungkin saya buka saja breakout room-nya. Sebentar saya assign. Mohon yang belum di-rename ya Zoom-nya untuk memudahkan saya mengalokasikan breakout room. Oh. Grup 3.
25. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah saya buka breakout room-nya. Silahkan bergabung. Silakan bergabung ke breakout room. Saya akan mengunjungi masing-masing kelompok. Mungkin saya mulai dari kelompok 5. Nanti saya ke atas.